Dari meja podcast timbul potongan-potongan video diunggah ke media sosial, jadi viral, terus menimbulkan kontroversi, ada klarifikasi. Itu sekarang video-video yang muncul belakangan ini. Oke, selamat datang di video aku. Perkenalkan, aku Pinky Ramadinta Puspitasari dari Universitas Negeri Malang dari program studi biologi. Belakangan ini sosial media dihebohkan oleh cerita tentang seorang dokter yang membagikan kisahnya di ruangan IGD, di mana Dokter Gia bersama Raditya Dika membahas saat Dokter Gia berjuang di ruangan IGD di salah satu wilayah Indonesia, yaitu di Garut. Pernah di RSUD Garut aku tuh. Oke. Dokter Slamet, namanya RSUD Dokter Slamet. Kasus ini muncul saat Dokter Gia menceritakan kondisi pasien yang ada di rumah sakit saat itu, menemui Dokter Gia dengan membawa kantong kresek hitam. Tunjukin ke aku kantong kresek warna hitam. Kantong kresek warna hitam. Masya Allah, ini mah Rahim, ini yang punyanya mana? Di mobil dok, atau bawa ke sini. Polemik ini muncul karena adanya perbedaan daya tangkap masyarakat, adanya bahasa awam dan bahasa medisnya. Dokter Gia menceritakan bahwa itu adalah peristiwa rahim copot. Namun, jika masyarakat mendengar adanya istilah rahim copot, bayangan yang muncul adalah rahim yang benar-benar terlepas dari tubuh. Nah, akibat kesalahan manajemen persalinan, apalagi yang diceritakan oleh Dokter Gia adalah melahirkan di dukun. Nah, kondisi ini sangat berbahaya karena bisa memicu pendarahan yang hebat dan shock yang dialami oleh pasien. Seperti yang diceritakan Dokter Gia, pasien saat itu masuk ke dalam ruang IGD dengan kondisi yang pucat karena setelah dicek darahnya, dia itu tekanan darahnya hanya 70/0, sedangkan tekanan darah normal pada manusia itu di rentang 110, 120 sekian. Mungkin pucat udah kayak tembok gitu. Nah, kondisi tersebut itu sangat berbahaya karena bisa memicu perdarahan hebat dan shock. Karena itu, persalinan itu harus ditangani oleh tenaga medis. Gak bisa nih, karena ini akan buat fatal. Menariknya, hal-hal medis seperti ini itu juga bisa menimbulkan kontroversi. Apalagi ini sudah diangkat ke media sosial. Jadi nggak cuma di antara kalangan netizen doang. Jadi para dokter pun juga ikut bereaksi atas terjadinya kasus ini. Tapi setelah aku melihat di tweets, itu ternyata juga ada yang mengkonfirmasi bahwa itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Bahkan yang memvalidasi adalah dokter yang juga terjun menangani kasus tersebut. Nah, perdebatan itu malah menjadi bingung, mana nih yang benar? Apakah kata para dokter yang memberikan reaksi itu juga benar bahwa yang diceritakan Dokter Gia ini menyimpang, ataukah yang benar ada yang mengonfirmasi bahwa kejadian itu benar-benar terjadi? Jika kita angkat dari sisi medisnya, inversio uteri itu kejadiannya memang langka karena mungkin reaksi publik pun juga muncul karena tidak pernah mendengarkan peristiwa seperti itu terjadi, karena memang dalam jurnal juga menjelaskan bahwa inversio uteri ini merupakan kejadian langka yang jarang terjadi gitu. Dan gejala inversio uteri ini juga sama yang seperti diceritakan oleh Dokter Gia mengenai kondisi pasiennya, itu perdarahan hebat, terus shock berat, pucat karena perdarahan hebat tersebut, karena darahnya jadi rendah sekali, 70/0. Bayangkan kita hidup di tekanan darah 70/0 itu sudah fatal. Di sini yang di-highlight adalah istilah rahim copot yang menimbulkan banyak reaksi masyarakat bahkan sesama dokter. Lalu Dokter Gia juga menceritakan solusi saat kondisi pasien tersebut bagaimana menanganinya. Jadi dalam istilah medis itu juga harus cepat ditangani karena kalau misalnya tidak itu akan fatal dan menyebabkan kematian. Inversio uteri itu dalam jurnal juga dijelaskan adalah keadaan darurat obstetri yang bisa bikin ibu shock bahkan meninggal, dan angka mortalitasnya itu tinggi sampai 15-70% dari kasus. Nah, bayangin kalau kasus kayak gitu itu ditangani dengan dukun yang dimana tidak bisa, atau mungkin dukun hanya mengerti bagaimana cara mengeluarkan bayi, karena kan juga dalam cerita itu dukunnya itu kesalahannya adalah menarik plasentanya, padahal kata Dokter Gia itu jika dibiarkan aja itu bisa lepas sendirinya, nggak perlu buat dipaksa.
Plasenta itu kan nempel sama rahim, Bang. Betul. Harusnya sabar aja, itu kayak 15 menit kemudian akan copot. Tapi si Paraji nggak sabar, si tali pusat ditarik. Jadi rahimnya ikut turun. Nongol di vagina, itu apa ya? Nongol, tarik aja yuk. Bro, copot semua. Nah, maka dari itu, jika ini tidak dilakukan oleh medis, gak ada cairan infus juga kan di dukun, apalagi operasi histerektomi. Kalau reposisi rahimnya itu gagal, dan jurnal juga menekankan kan kalau ini terlambat ditangani, akan shocknya itu pada pasien ini akan berakibat fatal hingga kematian. Dan dalam data WHO juga mencatat bahwa pendarahan after melahirkan itu masih menjadi penyebab utama kematian ibu di seluruh dunia. Bahkan 25% dari 585.000 kematian pada tahun 1990 juga disebabkan oleh perdarahan hebat. Nah, kalau infeksi uteri, meski kondisi ini itu jarang dan tetap termasuk dalam kasus pendarahan after melahirkan ini. Dan jurnal juga menegaskan bahwa diagnosis infeksi uteri ini kadang sulit karena kasusnya itu juga jarang. Tapi kalau enggak segera ditangani, itu bisa berujung untuk kegagalan organ bahkan kematian tersebut. Nah, inilah kenapa penanganan medis itu harus dilakukan dengan cepat dan penting. Nah, dari cerita tersebut, bahaya melahirkan di dukun itu ikut terseret atau ikut terbahas karena banyak kasus komplikasi kayak gitu gak bisa ditangani kalau persalinan dilakukan di dukun, karena juga fasilitasnya di dukun itu dari sisi medisnya itu tidak bisa mendeteksi infeksi uteri atau pendarahan. Makanya dalam kasus itu rahimnya itu sampai dimasukkan ke dalam kresek. Bayangin, itu organ manusia dimasukin ke dalam kresek. Terus keselamatan yang dijamin kalau misalnya melahirkan di dukun itu nggak ada akses datang ke rumah sakit. Terus alat-alatnya mungkin juga nggak steril. Kebanyakan kan di dukun kayak di suatu ruangan di rumah dukun tersebut gitu kan. Terus kalau misalnya kita pandang dari sosialnya, seorang ibunya ini cenderung disalahkan kalau misalnya melahirkan di dukun, bukan metode di dukunnya yang disalahkan. Nah, praktik dukun itu juga tidak diakui oleh hukum. Jadi nggak ada pertanggungjawaban nih jika waktu melahirkan ada kesalahan fatal dalam tubuhnya. Melahirkan di dukun itu jadi resiko besar, bukan hanya sekedar tradisi. Penanganan cepat di fasilitas kesehatan itu menjadi kunci. Jadi melahirkan di dukun itu bukan cuma soal pilihan, itu tetap bisa dibantah karena apakah kita akan mempertimbangkan nyawa kita. Kesimpulannya, istilah rahim copot ini memang cukup membuat heboh reaksi publik. Kondisi daruratnya juga itu bisa bikin kondisi pasiennya shock bahkan meninggal. Tapi yang diceritakan dokter dia ternyata pasien ini selamat karena juga dibantu oleh seluruh tenaga medis. Kan tidak hanya dokter objin saja yang terlibat, tetapi dokter-dokter dari bedah seperti itu juga ikut terlibat untuk menyelamatkan pasien ini. Nah, kasus dari dokter dia ini juga bisa menjadi reminder pentingnya penanganan cepat dan prosedur medis yang tepat. Disinilah bahaya melahirkan di dukun itu jelas. Tanpa tenaga kesehatan, nggak ada yang bisa dideteksi, nggak ada yang bisa reposisi, nggak ada akses cairan infus, bahkan operasi darurat saat di dukun. Dan WHO juga mencatat pendarahan after melahirkan itu juga masih menjadi penyebab utama kematian ibu di dunia. Oke, segitu dulu cerita dari aku mengenai kasus viral dari meja podcast, terus viral dan menyebabkan polemik, kontroversi. Dari semua itu yang bisa kita ambil yaitu kita harus bijak untuk mempertimbangkan segala hal untuk kebaikan dan keselamatan diri kita sendiri, dan kita juga gak bisa mentah-mentah menerima informasi, tetapi juga kita harus mengcompare mana nih yang benar dari sisi validasiannya. Misalnya kita compare dengan jurnal-jurnal dan data-data agar tidak menimbulkan polemik yang berkelanjutan, apalagi sesama akademisi. Jadi kita harus tetap saling mensupport, kita harus nyaring semua berita yang viral atau yang diangkat dalam media sosial untuk kita bisa lebih bijak dan bisa menerima sisi positifnya. Oke, segitu dulu dari aku, Pinky Ramadinta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.